Selamat Paskah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Paskah dari kami, Majelis Jemaat GKP Sumedang, kepada saudara-saudara sekalian. Bahkan kepada setiap orang yang merayakan sukacita Paskah. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, ada sukacita yang besar yang kami rasakan di Paskah subuh ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kemenangan-Mu membawa kami kepada kebebasan dari dosa. Kebangkitan-Mu membawa kami pada sukacita, karena kami tidak lagi menerima hukuman akibat dosa, tetapi kami adalah orang-orang yang menang. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Dalam kami merayakan Paskah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh terus hidup dalam sukacita Paskah itu dengan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, berita Paskah yang akan dibagikan kepada kita sekalian terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 dengan tema melihat Dia yang bangkit, memandang pada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertanya kepada anak-anak katekisasi, mengapa orang Kristen itu beribadah hari Minggu? Kalau mengacu pada Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel beribadah pada hari Sabat, Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Lalu kenapa? Kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu?
Tentu bukan sekedar perubahan waktu berbeda satu hari tanpa ada makna. Kita tidak memahami seperti itu. Pasti ada dasar teologis yang mendalam mengapa kemudian orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Seperti saat ini. Seperti saat ini ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita beribadah merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Paskah adalah kemenangan. Kemenangan dari maut yang membuktikan tidak ada satupun yang bisa menghalangi Yesus memberikan keselamatan kepada dunia. Itu yang kita rayakan ketika kita beribadah pada hari Minggu. Bahwa ibadah hari Minggu adalah merayakan sebuah kemenangan besar bagi dunia. Paskah kita rayakan. Paskah kita rayakan karena ada pembebasan dari dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Yesus. Berarti Paskah itu punya makna yang luar biasa dan punya kuasa sampai dengan saat ini, dan sungguh dahsyat. Dan tentu bukan hanya hari ini ketika orang Kristen merayakan Paskah. Ketika anugerah belas kasihan itu diberikan dan itu kita rayakan, berarti tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita merayakan itu dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, memang kita akui ada yang berbeda dengan Paskah tahun ini. Paskah tahun ini kita lakukan dalam kebaktian di rumah, di keluarga kita masing-masing. Kalau tahun-tahun sebelumnya Paskah kita rayakan bersama-sama di gereja. Paskah kali ini memang berubah. Berubah karena situasi yang ada. Berubah karena kondisi yang ada. Tapi ibu bapak saudara, Paskah itu tidak bisa kita halangi karena kita tidak ada di gedung gereja. Ketika kita bicara tentang Paskah dan fokus kita terarah kepada Kristus, itu berarti kita bisa merayakan Paskah di gereja, kita bisa merayakan Paskah di tengah-tengah keluarga kita dalam ibadah keluarga. Ketika perayaan kita adalah merayakan relasi kita dengan Tuhan, kita tahu bahwa relasi itu terjadi dalam berbagai bidang kehidupan kita. Itu berarti ketika aku berelasi dengan orang lain, relasi yang indah, relasi yang baik, di situ kita merayakan Paskah. Wow, berarti ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan,
fokus hidup kita, fokus ibadah kita hanya kepada Tuhan. Kita merayakan relasi kita dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi ketika Paskah seperti saat ini, tetapi terjadi setiap saat, bahkan mewarnai kehidupan kita, membingkai seluruh perjalanan kehidupan kita sekalipun kita ada dalam pergumulan yang besar. Tapi iman percaya itu membungkus semuanya. Iman percaya kepada Kristus itu berarti untuk seluruh kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari sekarang kita melihat Paskah yang dialami oleh murid-murid Yesus dan Maria Magdalena. Murid-murid Yesus, Maria Magdalena atau murid-murid perempuan yang lain sedang mengalami goncangan yang sangat besar. Ada pukulan yang sangat berat menghantam kehidupan mereka karena orang yang mereka kasihi, Yesus, harus mereka lihat mengalami penderitaan, menanggung salib itu, dan mati. Semua gelap. Semua gelap. Kesedihan itu luar biasa. Hampa, seperti tidak ada harapan. Bagaimana menjalani masa depan ketika kondisi duka begitu besar mereka alami pada saat itu? Segala kenangan tentang sosok Yesus yang begitu berarti di dalam kehidupan mereka tidak bisa lagi mereka temui di dalam kehidupan ini. Hanya ingatan masa lalu, membayangkan betapa baiknya Yesus dan bersedia mengajarkan nilai-nilai berharga bagi kehidupan mereka. Ya, kesedihan itu sungguh luar biasa. Ada kerinduan yang besar untuk bisa berjumpa kembali dengan Yesus. Dan dalam kisah kebangkitan Yesus yang ditulis oleh penulis kitab Yohanes ini kita menyaksikan Maria Magdalena tidak berhenti menunjukkan kasih dan pelayanannya kepada Yesus sehingga usai melakukan kewajiban Sabat, ia tidak menunda-nunda. Ia segera pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, Maria Magdalena bergegas menuju ke kubur Yesus. Kalau kita merujuk pada ayat yang kedua, Maria Magdalena menggunakan kata kami, berarti dia tidak sendiri. Karena Injil Markus 16 ayat 1 mengatakan mereka yang pergi ke kubur Yesus itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome.
Mereka bertiga yang pergi bersama-sama ke kubur Yesus. Dan secara khusus untuk Maria Magdalena, Yesus sudah mengajarkan dan memberikan kebaikan di dalam kehidupan. Apa yang sudah diajarkan itu sangat berarti bagi Maria Magdalena. Dan di antara rasa sedih yang mendalam juga kesetiaan. Karena selama ini mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, kesetiaan itu juga ingin dilakukan dengan meminyaki Yesus. Membalur jasad Yesus dengan rempah-rempah. Tindakan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang dipenuhi dengan cinta, kasih. Sebab mereka telah terlebih dahulu berjumpa dengan kasih yang besar itu. Dan sesampainya di depan kubur Yesus, Maria Magdalena terkejut melihat batu yang seharusnya menutupi pintu kubur Yesus. Batu itu sudah terbuka. Tidak ada orang di dalam kubur itu. Ibu bapak, saudara. Bertambah sedih. Itu yang dialami oleh Maria Magdalena sehingga ia pergi berlari untuk menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain. Maka berjumpalah Maria Magdalena dengan Petrus dan murid yang lain. Bahwa Yesus, mayat Yesus itu telah diambil orang dari kuburnya. Entah di mana mayat itu diletakkan. Ia tidak tahu. Mereka memang belum menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka menjadi saksi dari kebangkitan itu. Kita melihat dalam ayat 9 dan ayat 10. Dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu. Selama ini mereka belum memahami. Selama ini mereka belum mengerti. Hanya ketika mereka tidak berjumpa dengan jasad Yesus di dalam kubur itu, lalu mereka pulang. Tinggallah Maria Magdalena, ibu bapak, saudara. Di depan kubur itu dia menangis. Tapi tidak lama setelah itu malaikat Tuhan datang. Yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan
yang secara langsung menampakkan diri kepada Maria Magdalena adalah Yesus, Guru dan Tuhan itu. Kesedihan yang besar itu berubah menjadi sukacita ketika Yesus menyebut nama Maria. Ada sapaan yang begitu dikenal oleh Maria. Lalu Maria merespon dengan mengatakan, Rabuni. Disinilah ibu bapak saudara, Allah memberikan kesempatan yang sangat besar untuk Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Kristus. Murid perempuan menjadi alat kasihnya yang luar biasa, yang kemudian datang menyampaikan berita itu kepada murid-murid yang lain, bahkan kepada dunia. Berubah. Murid-murid yang lain juga ikut merasakan sukacita ketika mendengar Maria Magdalena menyampaikan bahwa Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, ini hal sederhana yang dilakukan oleh Maria Magdalena, tapi ternyata pengaruhnya sangat besar. Karena informasi tentang kebangkitan Yesus, karena kabar gembira tentang kebangkitan Yesus itu sudah memberikan perubahan di dalam diri para murid. Seperti ungkapan Bunda Teresa. Dia katakan tindakan sederhana yang dikerjakan dengan kasih yang luar biasa akan mengubah dunia. Tindakan yang biasa, aktivitas yang biasa, tetapi ketika itu dikerjakan dengan kasih yang besar, manfaatnya sungguh luar biasa. Perempuan itu sudah melakukan hal yang sederhana, tapi karena penuh dengan kasih, maka membawa perubahan. Wajah kemudian penuh dengan harapan. Tidak lagi berada dalam duka yang besar. Sebab genap semua yang disampaikan Yesus semasa hidupnya. Bahwa anak manusia itu akan diserahkan, disesah dan disalibkan, lalu pada hari yang ketiga bangkit. Kebangkitan Kristus sungguh mengubahkan kehidupan mereka, kehidupan kita, kehidupan dunia. Orientasi kehidupan kita diubah dari melihat betapa sedihnya aku, lalu kemudian menyampaikan berita sukacita itu, memandang orang lain. Pada mulanya menuju maut, tapi kemudian berubah
menjadi kehidupan yang kekal. Dari hukuman yang berat menjadi sebuah kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi betul bahwa perjumpaan dengan Yesus itu sudah membuat perubahan yang luar biasa. Membawa pada harapan, membawa pada keselamatan, membawa pada situasi yang baik. Atau kita berharap dalam situasi seperti saat ini ketika COVID-19 bisa membawa dunia ini pada kesejahteraan, damai sejahtera. Kita mengakui ibu bapak saudara, situasi kita pada saat ini ada dalam kecemasan yang besar. Ada dalam ketakutan yang besar. Ketika dekat dengan orang lain, ada kekhawatiran. Jangan-jangan, wow. Tapi kemudian berita Paskah ini membuat kita harusnya punya keberanian untuk mengubah ketakutan itu, mengubah kecemasan itu, mengubah kekhawatiran itu, untuk bersedia membagikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka sedih, kita juga sedih. Karena itu mari bagikan kegembiraan supaya dunia juga gembira. Indonesia bahagia. Mari semangat. Semangat yang kuat untuk berani menghadapi situasi seperti saat ini bersama-sama. Ada harapan itu. Harapan itu tidak sirna karena ada Kristus yang bangkit. Ada hari esok karena Kristus sudah bangkit. Rumah sakit PGI Cikini memiliki moto meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Ketika kita punya keberanian untuk menolong, ketika kita punya keberanian untuk menunjukkan kepedulian, ketika kita punya semangat untuk bisa melakukan hal-hal yang sederhana bagi sesama, kita memahami itu adalah karya ilahi. Moto itu pasti doa kita juga, semangat kita juga, kerja kita juga bagi kehidupan ini. Penderitaan dunia ini sudah lebih ringan karena Kristus yang disalib sudah bangkit. Kebangkitan itu membuktikan kemenangan, kebebasan untuk mau membantu meringankan beban sesama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah melihat Kristus yang bangkit. Dari apa yang disaksikan oleh Maria Magdalena, yang kemudian
menjadi semangat untuk melakukan perubahan bagi dunia. Kami sekalian yang juga sudah menerima berita Paskah, kepada kami diajarkan supaya kami mau mengubah dunia yang ada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami boleh membawa kegembiraan, semangat, bahkan kemampuan untuk saling membantu. Indonesia yang membutuhkan perubahan tentu membutuhkan doa dan langkah gerak bersama. Tuhan, kami mendoakan pemerintah, kami mendoakan aparat keamanan, kami mendoakan para medis, kami mendoakan seluruh pihak yang bekerja sama. Di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami tentu perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk kami yang ada di dalamnya. Kami mau memandang sesama kami karena mereka membutuhkan dukungan. Kami harus melihat dan membantu sesama kami karena mereka yang menderita membutuhkan kasih Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati Indonesia dan dunia. Kiranya karena kami mendoakan dan berupaya, maka situasi yang bebas dari COVID-19 itulah yang boleh terjadi untuk Indonesia dan dunia. Berkati Tuhan anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua, anak-anak, cucu-cucu kami. Ketika bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, harus kami lakukan. Kami tetap meyakini ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, kita melihat hal yang sederhana yang dilakukan oleh Maria Magdalena
menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit, ternyata membawa perubahan bagi murid-murid juga bagi dunia. Mari berjuang untuk perubahan yang lebih baik ketika kita mau memandang sesama kita dan menolong mereka. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.